Guys, lo udah yakin untuk memulai bisnis online lo dari nol? Tapi kalau lo masih bingung apa aja sih yang lo harus perhatikan atau lo harus persiapkan, maka di video ini tepat banget guys buat lo, karena gua akan nge-share pengalaman pribadi gua ketika gua membangun bisnis gua dari nol. Yo men, selamat datang di channel gua. Di channel ini adalah tempat kumpulnya para online coach, content creator, dan entrepreneur kayak lo yang ingin membangun personal brand serta bisnis coachingnya lewat sosial media. Jangan lupa follow Instagram gua dan gabung ke Facebook grup gua kalau lo pengen belajar bisnis yang gua nggak share kontennya di YouTube gua. Linknya ada di bawah ya. Oke, sebelum gua mulai video ini, gua mau ngasih disclaimer dulu bahwa tips-tips yang gua bakal share di video ini gua khususkan untuk lo yang ingin memulai bisnis online tapi yang berbasis jasa. Nah, sedangkan lo yang pengen mulai bisnis online yang berbasis produk, tips-tips ini juga masih bisa berlaku untuk lo kok. Tips pertama dari gua adalah lo harus melakukan yang namanya riset niche market guys. Kalau lo masih bingung gimana cara risetnya atau lo sendiri nggak tahu niche market itu apa, mendingan lo nonton video gue yang ini ya, karena di situ gua nge-share ada 25 niche market yang lo tinggal pilih yang kira-kira sesuai dengan skill atau passion lo. Jadi cara melakukan riset niche market, saran gua adalah lo bisa menggunakan tools seperti Google Trend, atau enggak lo bisa datang ke forum-forum, atau lo juga bisa riset lewat konten-konten yang ada di sosial media guys. Nah, tapi kalau lo adalah tipe orang yang old school banget, lo juga bisa datang ke komunitas-komunitas offline. Ketika lo melakukan riset market ini, tugas lo itu cuma satu guys, yaitu lo harus cari tahu problem atau permasalahan apa sih yang beredar di luar sana. Dan kalau lo bisa memberikan solusinya, maka ini sudah bisa dijadikan sebagai bisnis yang valid. Tips kedua dari gua adalah lo juga harus riset kompetitor lo guys. Nah, yang namanya kompetitor itu ada dua. Kompetitor yang berada di red ocean alias pasar yang udah crowded banget, jadi kompetitor lo tuh banyak banget, atau kompetitor yang berada di blue ocean alias kompetitor lo tuh sedikit banget karena bisa jadi marketnya belum terbentuk atau pemainnya masih jarang. Nah, ketika lo melakukan ini, lo cukup cari tahu siapa sih market leader yang ada di niche market ini guys. Ketika lo udah ketemu siapa kompetitor terbesar lo, langkah selanjutnya yang lo harus lakukan adalah lo harus cari tahu nih strength-nya dia tuh apa alias kekuatannya, dan weakness-nya dia tuh apa alias kelemahannya. Baru tugas lo berikutnya adalah lo harus menemukan yang namanya unique selling point, dan USP ini harus ada di bisnis lo tapi nggak ada di kompetitor lo guys. Tips ketiga dari gua adalah lo harus cari tahu berapa sih modal atau capital yang lo perlukan minimal untuk menjalankan bisnis lo ini selama 1 tahun ke depan. Nah, contoh biaya-biaya yang lo harus cari tahu adalah basic operasional lo guys. Misalnya kayak biaya listrik, biaya internet, biaya software, sampai jasa freelance dan lain-lain. Kemudian lo juga harus cari tahu berapa sih perkiraan biaya untuk mendapatkan satu orang customer lo atau klien lo. Dan jika lo udah melakukan ini, maka lo juga bisa mencari tahu berapa kira-kira budget marketing lo. Tapi untuk pemula ini optional ya guys. Tips keempat dari gua selanjutnya yang lo harus lakukan adalah lo bisa rangkum semua data-data yang lo riset tadi menjadi sebuah bisnis plan. Nah, gua tahu bagi sebagian dari lo pasti bingung yang namanya bisnis plan itu apa sih, terus di dalamnya tuh ada apa sih. Intinya yang lo harus sertakan di dalam bisnis lo itu yang pertama adalah offer lo tuh apa guys, alias produk atau jasa yang ingin lo tawarkan. Kemudian selanjutnya adalah siapa sih target market lo, lalu solusi dan benefit apa yang akan lo berikan. Selanjutnya berapa harga yang akan lo tawarkan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara lo mendistribusikannya. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, lo seorang social media consultant, maka bisnis lo ini berarti bergerak di bidang social media dong, dan jasa yang lo tawarkan adalah membantu para perusahaan-perusahaan, baik itu yang perusahaan kecil maupun perusahaan menengah, agar sosial medianya mereka dikelola oleh lo. Nah, lo bisa menggunakan metode gua guys, yaitu 2W dan 3H. 2W dan 3H ini tuh apa sih? Jadi langsung aja gue jelasin sekarang. W yang pertama adalah what. Artinya bisnis lo ini apa guys? Kan tadi udah jelas ya, bisnis lo adalah social media management. Dan kalau lo mau lebih spesifik lagi, maka social media management lo ini akan menghandle yang namanya Facebook atau Instagram page sampai advertisingnya mereka. Untuk W nomor 2 adalah who.
alias siapa? Kalau ini sih udah jelas ya, berarti target market lo adalah para pemilik usaha, baik yang kecil maupun yang menengah. Contohnya misalnya seperti pemilik salon, pemilik kafe, kemudian selebgram, atau influencer, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke 3H. H yang pertama adalah how, alias bagaimana. Ini artinya lo akan menghandle akun sosial media mereka, plus lo juga akan membantu mendatangkan konsumen ke usaha mereka. H yang nomor 2 adalah how much, alias berapa sih biayanya. Kalau lo pengen cari tahu berapa biaya yang lo mau patok untuk klien lo, cara paling gampang adalah pelajarilah kompetitor-kompetitor lo guys. Nah caranya bagaimana? Lo tinggal kumpulin aja misalnya dari 3 sampai 5 kompetitor lo, kemudian ambil harga rata-rata mereka dan jadikan inilah menjadi harga awal lo. Lanjut lagi untuk H yang nomor 3, yaitu how to deliver, alias bagaimana cara lo mendapatkan klien lo. Kalau ini lo bisa menggunakan scheduling software guys, atau lo juga bisa menggunakan email yang sudah diotomasi. Tips kelima dari gua adalah di saat ini lo udah saatnya untuk memperkenalkan bisnis lo ke orang-orang terdekat lo guys. Artinya lo akan memperlihatkan ke mereka bahwa lo ini sedang memulai bisnis baru. Saran dari gua, ketika lo memperkenalkan bisnis lo ini ke orang-orang terdekat atau ke audiens lo, cara paling gampang adalah menggunakan sosial media guys. Daripada lo harus memperkenalkan satu persatu kan capek. Nah kalau lo menggunakan sosial media, maka lo bisa memperkenalkan bisnis lo ini lewat konten-konten yang ada di sosial media lo guys. Tapi ingat ya, tugas lo di sini hanya memperkenalkan bisnis lo aja, bukan berjualan. Karena nanti ini gue bahas di tips nomor 9. Tips nomor 6 dari gue adalah di saat ini lo udah harus mikirin yang namanya brand atau personal brand lo guys. Pastiin ya kalau lo harus mempersiapkan logo atau profile picture jika lo ingin membangun personal brand lo. Selanjutnya pikirin juga tentang identitas yang akan lo pakai guys, baik itu berupa font atau warna. Intinya hal-hal yang menciri khas style atau personality brand lo. Nah begitu juga selanjutnya, yaitu style dan personality seperti apa sih yang lo ingin tampilkan di depan audiens lo. Saran dari gua, jika lo ingin mencari inspirasi untuk membangun personal brand lo, caranya adalah lo bisa browsing di Instagram ataupun lo bisa ngecek dari Pinterest guys. Tips dari gua, ketika lo mulai membangun personal brand lo ini, jangan lupa guys, tanyain ke orang-orang di sekitar lo, kira-kira style atau personality lo itu seperti apa sih, dan kira-kira cocok nggak nih dengan identitas atau brand yang sedang lo bangun. Nah kalau lo sedang membangun personal brand lo lewat Instagram, pastiin lo nonton video gua kemarin tentang algoritma ya, lo bisa cek videonya nanti di sini. Tips ketujuh dari gua, jangan lupa guys untuk membuat website lo juga. Kenapa sih website ini penting? Karena ini akan mencerminkan diri lo atau bisnis lo untuk terlihat lebih profesional lagi guys. Tapi kalau lo seandainya budgetnya terbatas atau lo nggak bisa cara bikin website, saran gua adalah minimal lo punya yang namanya company profile guys. Dan ini lo bisa bikin entah itu di canva.com atau di Photoshop. Pokoknya lo bikin yang nantinya bisa lo kasih ke klien lo. Tapi kalau misalnya lo ingin membangun website, saran dari gua adalah lo bikinlah website yang ada menunya di atasnya guys. Dan menunya juga jangan banyak-banyak ya. Intinya lo cukup sediakan salah satu menu tentang diri lo atau latar belakang lo. Dan di menu ini lo bisa cerita panjang lebar tentang diri lo tuh siapa, kredibilitas lo tuh apa, pengalaman lo apa, dan lain-lain sebagainya. Kalau di menu selanjutnya tentang produk atau jasa yang lo tawarkan, kalau bisa lo juga menjelaskan secara detail guys. Kira-kira bisnis lo tuh apa dan solusi apa sih yang lo tawarkan ke klien lo. Pastiin juga lo harus punya namanya menu contact us ya. Supaya apa? Supaya klien lo ini bisa mengkontak lo guys. Tips ke-8 dari gua, lo harus memiliki yang namanya payment gateway. Payment gateway ini tuh penting banget, khususnya buat lo yang nge-running bisnis ini lewat online. Maka ketika lo menerima pembayaran dari klien lo, ini semua akan membantu lo menjadi lebih mudah. Payment gateway apa aja sih pilihannya yang lo bisa pakai? Misalnya seperti PayPal atau Doku atau Midtrans dan payment gateway lainnya. Sekarang masuk ke tips nomor 9, yaitu marketing. Di saat inilah lo kalau udah menjalankan semua tips yang udah gue jelasin tadi, maka di saat ini lo udah siap untuk berjualan guys. Dan gue tahu pasti lo bingung gimana caranya kan? Caranya paling gampang adalah pertama-tama lo harus siapkan list sebanyak 100 prospek yang akan menjadi klien lo. Cara menemukan prospek ini dari mana? Pertama-tama lo bisa nge-list orang-orang terdekat lo guys. Bisa dari keluarga lo, teman lo, atau bahkan audiens yang ada di sosial media lo. Tapi lo harus pastiin ya, jangan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang bener-bener cocok menjadi klien lo. Atau selanjutnya, jika teman lo tuh nggak banyak, yang lo bisa lakukan adalah lo bisa gabung ke dalam forum-forum yang ada guys. Misalnya seperti gabung ke Facebook
Facebook group, atau lu bisa networking ke event-event offline. Oh ya guys, buat lu yang pengen tahu gimana sih cara gua bisa pede berbicara di depan kamera, gue juga udah bikinin videonya kemarin. Jadi abis nonton video ini, jangan lupa ya nonton video gue yang ini. Tips gua nomor 10 adalah marketing dan otomasi. Di fase ini, jika lu sudah memiliki klien dan lu udah bekerja sama dengan mereka, maka langkah selanjutnya yang lu harus lakukan atau lu harus persiapkan adalah lu harus membuat yang namanya marketing plan. Dan pastiin juga lu harus membangun sistem yang sudah terotomasi. Nah, marketing plan dan sistem yang sudah terotomasi ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah ketika lu sudah kehabisan prospek yang 100 tadi, maka lu akan mendapatkan prospek-prospek baru, sekaligus lu juga bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Dan ini caranya ada dua, bisa yang gratis ataupun yang berbayar. Kalau yang gratis itu caranya paling gampang guys, karena lu bisa memulai channel YouTube seperti gua gini, atau lu bisa memulai Instagram page, Facebook page, atau Facebook group. Kemudian lu mulai membangun komunitas lu secara bertahap. Atau kalau lu pilih cara nomor 2 alias berbayar, maka lu bisa melakukan iklan, yaitu lewat Google Ads atau Facebook Ads. Tapi ingat ya, nomor 2 ini optional. Kalau budget lu cukup, maka lu bisa melakukan ini. Tapi kalau budget lu terbatas, lebih baik pakai strategi yang nomor 1 aja, yang gratis. So guys, jika lu sudah mempraktekkan semua tips-tips gua yang udah gue share di video ini, tapi lu masih stuck misalnya, atau lu butuh bantuan gua lebih detail lagi, lebih dalam lagi, maka gue udah mempersiapkan form khusus buat lo. Dan form ini gunanya apa? Form ini gunanya buat lo yang membutuhkan bantuan dari gue. Lo bisa ngisi form ini dan lo bisa ceritain ke gue bisnis lo itu apa dan bantuan apa yang lo perluin dari gue. Dan jika seandainya gue adalah orang yang tepat dan bisa membantu lo, maka nanti lo akan gue follow up. Karena kebetulan spesialisasi gue adalah selain men-set up bisnis klien gue juga membantu membangun personal brand mereka, serta gue juga membantu membuatkan action plan yang bisa di custom sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka atau bisnis lu. Jadi jika lu tertarik, gue akan taruh linknya di kolom deskripsi, atau lu juga bisa mampir ke website gue dan lu bisa lihat-lihat di situ. Kalau ternyata model bisnis gue adalah cocok dengan bisnis lu, maka silahkan lu bisa ngisi form yang udah gue sediain di kolom deskripsi ya. Jadi segitu aja 10 tips dari gue. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu lu membangun bisnis online lu dari nol ya. Oh ya, pastiin notifikasi channel ini lu nyalain juga, karena di video berikutnya gua bakal bikin video yang lumayan spesial juga, karena gua bakal ngajarin lu bagaimana sih cara membuat storytelling. Sekarang gue punya satu pertanyaan buat lo, yaitu kalau lo sekarang udah punya bisnis online, bisnis lo tuh apa sekarang guys? Atau kalau misalnya lo belum punya, tapi lo udah punya ide yang ingin lo jalankan, jangan lupa guys, share ide lo di kolom komentar, karena gue pengen ngebacain respon-respon dari lo. Nah, buat lo yang pengen gabung ke Facebook group gue, linknya pokoknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan kalau lo pengen belajar tentang social media, content creation, atau bahkan bisnis coaching, pastiin lo nonton video-video gue yang ini ya. Terus kalau lo ngerasa video gue bermanfaat, jangan lupa guys, bantu like-nya, share juga video ini. Dan mumpung lo masih di sini, sekalian ya subscribe ke channel gue. Dan seperti biasa, gue bakal ketemu lo di video gue berikutnya. Ciao.